Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila semakin asik. 3 sekawan yang dibenci oleh para kadrun. Karena 3 sekawan ini dalam mengeluarkan opini-opininya sangat bombastis, menghancurkan serangan-serangan yang dilancarkan kepada pemerintah. Seberapa dahsyat serangan kepada pemerintah, seberapa masif serangan kepada pemerintah yang dilakukan oleh provokator-provokator kadrun, oleh baser-baser kadrun, baser-baser Cikeas, Cendana, Kalabakri, itu selalu berhasil ditangkal, ditangkis. Tentu saja dengan cara mereka sendiri-sendiri. Hebatnya itu tidak hanya menangkis, menahan serangan-serangan baser-baser kadrun, baser-baser Cikeas, Cendana, Kalabakri. 3 sekawan ini berhasil melakukan serangan balik, sehingga membuat pertahanan musuh kocar-kacir. Makanya 3 sekawan ini paling dibenci oleh kadrun ini. Disebutnya itu tukang gaduh. Kok aneh ya? Orang bertahan kok disebut tukang gaduh. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Tukang gaduh apaan? Wong kita ini bertahan, kita ini cuma objek. Kalau tukang gaduh itu subjek, yang menyerang itu bikin kegaduhan, bikin keributan. Yang menyerang, siapa yang menyerang pemerintah? Itu tukang gaduh. Nah, para kadrun itu kan suka mencari-cari kesalahan pemerintah toh. Nah, kadrun-kadrun inilah tukang gaduhnya. Suka menghina pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah, merendahkan pemerintah, memaki-maki pemerintah, bahkan ingin menurunkan Jokowi, ingin mengkudeta pemerintah. Mereka yang tukang gaduh itu, mereka yang bikin keributan itu. Yang 3 sekawan ini cuma sebagai objek, bukan subjek. Ketika baser-baser kadrun, baser-baser Cikeas, Cendana, Kalabakri menyerang pemerintah, yang 3 sekawan ini dengan kehebatannya menangkal, menangkis, mencerahkan, menjelaskan. Ini toh yang sebenarnya terjadi. Tentu saja dengan cara-cara mereka, dengan skill mereka, dengan keintelektualan mereka. Saya perhatikan tidak ada kata-kata kasar yang dilontarkan oleh Denny Siregar, oleh Abu Janda, oleh Eko Kuntadi, bahkan oleh Ade Armando. Tidak ada. Mereka dingin-dingin saja, datar-datar saja, intelek. Beda dengan bahasa-bahasa kadrun, bahasa-bahasa Cikeas, Cendana, Kalabakri, yang memang bahasanya itu sudah kebun binatang. Bukan lagi kebun binatang, bro. Sudah bahasa neraka jahanam. Bahasa neraka jahanam. Makanya, cara yang baik itu pasti mengalahkan cara yang jahat. Baser-baser kadrun, baser-baser hilafah, baser-baser Cikeas, Cendana, Kalabakri, mereka menyerang pemerintah dengan cara-cara yang jahat. Dan mudah untuk ditangkis, mudah untuk ditangkal. Dengan cara-cara hoak, gibah, fitnah, kebencian. Ditangkis oleh 3 sekawan ini dengan melemparkan bukti-bukti dan penjelasan-penjelasan yang berbobot. Makanya 3 sekawan ini, atau 4 sekawan dengan Ade Armando, mereka semua merupakan orang-orang yang sangat dibenci oleh baser-baser kadrun, oleh kelompok kadrun, Cikeas, Cendana, Kalabakri, Khilafah, HTI, FPI, PKS, MUI, pendukung Rizik, pendukung Bahar, pendukung Anies Baswedan. Kenapa? Serangan mereka mentah semua. Mentah semua. Kalau Gus A nggak sehebat mereka, jadi dibiarkan saja. Kalau mereka memang hebat-hebat, bro. 4 sekawan ini hebat-hebat. Sekarang 3 sekawan. Karena Ade Armando sedang di rumah sakit, dizolimi oleh baser-baser kadrun. Jadi aneh gitu kalau yang 3 sekawan ini disebut sebagai tukang gaduh. Yang tukang gaduh itu pihak oposisi, bro, di mana-mana juga. Bukan pihak pembela NKRI. Kau yang mulai, kita pembela NKRI yang mengakhiri. Pengennya sih mereka yang mulai, mereka yang mengakhiri. Nggak bisa. Mengakhiri dengan turunnya Jokowi, nggak bisa. Apa yang menyebabkan Jokowi harus turun? Orang berhasil membawa negara ini menjadi terhormat di mata dunia, di mana Jokowi dijadikan orang penting, orang nomor 1 di G20. Artinya apa? Dia sukses membawa bangsa dan negara ini ke dalam kehormatan yang sangat kita bangga-banggakan.
Yang sangat kita nanti-nantikan. Masa orang yang sukses harus diturunkan? Logikanya di mana, bro? Artinya mereka-mereka, basar-basar Cikeas, Cendana, Kalabakri, Khilafah, HTI, FPI, PKS, MUI, pendukung Rijib, pendukung Bahar, pendukung Anies Baswedan, iri. Dengan kesuksesan yang Jokowi dapatkan, iri. Orang iri pasti akan melakukan sebuah perbuatan jahat. Contoh, ada tetangga beli mobil baru. Karena kita iri, kempesin bannya. Atau cacatin catnya. Apa aja dikerjain. Kenapa iri? Dengan iri, dengki, penuh kebencian, akhirnya melakukan sebuah perbuatan yang jahat. Nah, mereka pun seperti itu. Karena iri, dengki, penuh kebencian. Pokoknya Jokowi harus turun. Sukses aja disuruh turun, apalagi gagal. Untung sukses aja disuruh turun, apalagi kalau gagal. Aduh. Sementara Anies Baswedan yang gagal memimpin Jakarta malah mau dicalonkan jadi presiden. Otak mana otak, bro? Otak mana otak? Loh, kok Ustadz Anies Baswedan kan hebat? Hebat apanya? 3 program Anies Baswedan gagal total. 1, DP 0%. Ini program bombastis yang dibangga-banggakan, yang disombong-sombongkan, tidak hanya di hadapan rakyat Jakarta, tetapi juga di hadapan rakyat Indonesia. Ditunggu-tunggu realisasinya oleh rakyat Jakarta, ditunggu-tunggu realisasinya oleh rakyat Indonesia. Ternyata tidak terrealisasi. Rakyat Jakarta cuma digombalin oleh Anies Baswedan. Rakyat Indonesia cuma digombalin oleh Anies Baswedan. Belum lagi OKOC. Ini program sangat bombastis. Menciptakan 1 juta pengusaha baru. Bukan menciptakan pedagang. Bukan menciptakan UMKM. Ini menciptakan pengusaha baru. Bombastis banget. Apakah terrealisasi? Tidak. Padahal program ini benar-benar ditunggu oleh rakyat Jakarta. Ditunggu oleh rakyat Indonesia. Tetapi benar-benar lagi-lagi rakyat Jakarta digombalin, rakyat Indonesia pun digombalin. Dan yang terakhir itu program bombastis Anies Baswedan itu adalah naturalisasi sungai. Sumur resapan. Masalah banjir itu gampang katanya. Tinggal di atas dialirkan, di tengah di atas dikendalikan, di tengah dialirkan, di hilir dieksekusi. Ini masalah manajemen air. Wah, hebat. Naturalisasi sungai kembali ke alam. Ini program yang bombastis. Bahkan sampai dia mengatakan, Anies Baswedan mengatakan bahwa di mana-mana air itu jatuh dari langit turun ke bumi, masuk ke dalam bumi. Salah besar kalau dibuang ke laut lewat gorong-gorong besar. Semua rakyat Jakarta penasaran terhadap program bombastis dari Anies Baswedan. Semua rakyat Indonesia penasaran terhadap program bombastis Anies Baswedan ini. Naturalisasi sungai, manajemen air. Air datang dari langit masuk ke dalam bumi. Realisasinya Jakarta tenggelam di awal 2020. Artinya, lagi-lagi rakyat Jakarta digombalin oleh Anies Baswedan. Rakyat Indonesia digombalin oleh Anies Baswedan. Program-program lain nggak penting. Karena itu program biasa-biasa. Siapapun gubernurnya pasti bisa melakukan hal itu. Tapi 3 program bombastis Anies Baswedan yang diutarakan di kampanye gagal total. Padahal itu sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya seluruh rakyat Jakarta. Orang kayak gini mau jadi presiden. Nah, kegagalan Anies Baswedan, mereka basar-basar kadrun ini, basar-basar Khilafah ini, basar-basar Cikeas, Cendana, Kalabakri, orang-orang HTI, FPI, PKS, MUI, pendukung Bahar, pendukung Rijik, pendukung Anies, semuanya menutup mata. Bahkan mahasiswa yang mengatakan bahwa Jokowi gagal, padahal sebetulnya sukses, tidak ada satupun yang melakukan demo kepada Anies Baswedan. Yang sudah jelas membohongi rakyat Jakarta dengan 3 program bombastisnya. Bahkan Anies Baswedan pun terlibat dalam kasus lebih bayar. Ratusan miliar. Di Formula E, ratusan miliar. Menguap begitu saja. Apakah ada mahasiswa yang demo? Apakah ada mahasiswa yang demo? Turunkan Anies, turunkan Anies. Gak ada. Jadi mahasiswa ini siapa? Ya sama. Para pendukung Anies Baswedan, buzzer-buzzer oposisi, anjing-anjing politik, yang memang digerakkan, dibayar untuk bikin kekacauan, untuk menggonggong. Sama. Gak mungkin mereka melakukan demo, menggulingkan orang yang membayar mereka. Jadi kita dibuat ngakak. Kalau 3 sekawan ini disebut bikin gaduh, salah besar. Yang bikin gaduh itu di mana-mana oposisi. Bukan pemerintah, oposisi yang bikin gaduh itu di mana-mana juga.
Orang luar di mana-mana juga yang bikin gaduh, bukan orang dalam. Apa maksudnya ini mereka menuduh 3 sekawan ini sebagai tukang gaduh? Itu bukti bahwa mereka itu sudah stres, sudah hilang strategi, sudah mandul opini, sudah mentok lah. Bagaimana cara mengalahkan 3 sekawan ini? Ya akhirnya kayak gitu, bikin hoak-hoak yang gak perlu untuk menghancurkan musuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.